Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Rivaldo, saya Mareta, dan juga ada Vanessa. Kami akan membahas mengenai time out. Yang pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian time out. Jadi, time out itu merupakan suatu metode mengubah perilaku bermasalah anak berbasis hukuman dengan cara menempatkan anak dalam lingkungan yang terbatas, tetapi tetap dalam pantauan orang dewasa. Seperti kalau di rumah itu ada orang tua, atau misalnya di sekolah itu ada gurunya, dengan tujuan untuk menurunkan perilaku yang menyimpang pada anak tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam time out. Time out memiliki 3 macam. Yang pertama itu ada seclusionary time out. Jadi, time out tipe ini dilakukan dengan membawa anak ke ruang yang berbeda atau yang sering juga disebut dengan ruang pengasingan. Ruang pengasingan ini adalah ruangan yang memang cukup berjarak dengan ruangan tempat anak melakukan aktivitas pada biasanya. Jadi, saat anak berada di ruang pengasingan tersebut, anak diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun dan hanya boleh berdiam diri. Dengan demikian berharap agar anak merenungkan apa yang telah diperbuatnya, sehingga anak harus berada dan diasingkan ke tempat yang kurang disukainya tersebut. Yang kedua itu ada exclusionary time out. Time out tipe ini dilakukan dengan cara anak disingkirkan dari lingkungan tempatnya beraktivitas. Misalnya si anak disingkirkan keluar ruangan. Nah, contohnya itu misalnya siswa sedang di dalam kelas melakukan pembelajaran, tapi ia selalu ribut dan senang mengganggu teman sebangkunya. Lalu anak ini diminta gurunya untuk keluar kelas dan menjalankan time out. Yang ketiga ini ada non-seclusionary time out. Time out tipe ini dilakukan dengan cara menempatkan anak di ruangan yang sama dia melakukan kesalahannya, tetapi ia tidak diizinkan untuk mengikuti kegiatan yang ada. Jadi, time out tipe ini tidak mengharuskan anak untuk meninggalkan ruangan tempat ia beraktivitas tersebut. Jadi, anak hanya disingkirkan di salah satu sudut ruangan dan melakukan time out. Pada contohnya, misalnya anak senang mengganggu teman sebangkunya saat proses pembelajaran. Kemudian, anak itu diminta gurunya untuk memindahkan mejanya ke sudut ruangan dan melaksanakan time out. Selanjutnya ada tujuan dari pelaksanaan time out. Time out itu sendiri merupakan punishment atau hukuman berbasis psikologi behavioristik, yang mana dapat kita ketahui bahwa hukuman ini berguna untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku yang kurang tepat pada anak. Selain itu, salah satu tujuan dari punishment ini ialah memungkinkan anak untuk bisa berefleksi dan dapat menyadari perilaku mengganggunya, bahwa perilaku tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Berikut ini merupakan prosedur penerapan time out. Langkah pertama yang harus guru atau orang tua lakukan sebelum melakukan time out ialah memahami betul masalah atau perilaku buruk yang dilakukan si anak. Misalkan Putri seringkali disebut sebagai anak yang bermasalah. Kita sebagai guru sudah sebaiknya kita menyelidiki mengapa ia disebut bermasalah, dan kita temukan apa yang membuat ia bermasalah. Contoh, ia sering datang terlambat. Yang kedua, memaksimalkan kondisi untuk memunculkan perilaku alternatif. Lalu kita beri penguatan agar anak melakukan perilaku positif menggantikan perilaku buruknya itu. Saat kita tahu bahwa Putri itu bermasalah atau sering datang terlambat, kita juga perlu memperhatikan dia saat dia tidak datang terlambat. Lalu kita mungkin beri dia pujian atau penguatan positif lain berupa senyuman, apresiasi saat dia tidak terlambat, agar dia sadar bahwa perilaku ia saat tidak terlambat itu baik. Langkah yang ketiga, orang tua atau guru harus dapat memilih time out yang efektif.
timeout yang sesuai, apakah seclusionary, exclusionary, atau non-seclusionary. Setelah itu, orang tua atau guru juga harus melakukan punishment ini secara konsisten. Bahkan, setelah guru melihat perilaku buruk itu terjadi kepada anak, ya segera mungkin harus melakukan punishment tersebut. Yang keempat, sebelum melaksanakan time out atau punishment, sudah sebaiknya guru mengkomunikasikan prosedur time out kepada anak, agar anak dapat mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap, sehingga anak dapat terlibat penuh dalam hukuman yang ia jalani. Langkah yang kelima adalah menerapkan hukuman dengan aturan yang jelas. Langkah ini berkaitan dengan langkah keempat, ketika guru sudah sebaiknya mengkomunikasikan prosedur time out kepada anak. Misalkan, guru sudah menyepakati bahwa anak akan menjalankan time out selama 10 menit, maka guru juga harus menghentikan time out tersebut dalam waktu 10 menit. Setelah itu, akan sangat baik jika menerapkan time out secara konsisten dan melakukan pencatatan. Pencatatan ini berguna untuk mengetahui progres atau perkembangan perilaku anak, apakah mengarah ke arah yang lebih positif atau malah sebaliknya. Hal ini juga berguna untuk guru agar guru mengetahui apakah hukuman time out ini efektif atau tidak pada anak tersebut. Yang kemudian ada prinsip dari time out. Yang pertama yaitu time out merupakan proses menghukum, bukan menempatkan. Time out merupakan proses penghukuman untuk anak dengan menghentikan sejenak semua perhatian dan komunikasi terhadap anak, bukan semata-mata menempatkan anak jauh dari kita. Kemudian yang kedua yaitu time out tidak diberikan agar kita dapat menceramai anak di tempat lain. Seringkali setelah gitu menempatkan anak jauh dari posisinya untuk beraktivitas atau duduk di kursi bukan untuk membuatnya merenung atas perbuatannya. Dengan kata lain, guru sering tergoda untuk berkomunikasi dan menaruh perhatiannya pada saat hukuman berlangsung. Kemudian yang ketiga yaitu menetapkan kalimat sederhana sebelum memulai time out. Guru atau orang tua harus memberikan sedikit clue atau petunjuk agar anak tahu bahwa perilakunya salah dan akan berdampak seperti apa jika ia melakukan atau melanjutkan perilaku buruknya. Kemudian yang keempat, time out untuk perilaku yang spesifik. Tidak semua perilaku negatif anak dapat dicegah atau diperbaiki dengan time out. Prinsip yang selanjutnya yaitu menerapkan sesegera mungkin time out saat anak menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan. Jadi semakin pendek waktu antara perilaku dan time out, semakin mudah pula anak memahami hubungan antara dua hal tersebut. Selanjutnya yaitu jangan terlibat dalam dialog atau diskusi. Kemudian jangan mengatasi atau terpengaruh oleh tindakan anak saat time out. Mungkin anak seringkali mencari perhatian saat diberlakukan time out. Oleh karena itu, guru tidak boleh memberikan perhatian atau terpengaruh oleh hal tersebut. Kemudian, memberikan waktu yang tepat saat time out. Waktu yang tepat diberikan kepada anak saat time out itu berbeda-beda sesuai dengan kecepatan pola pikir atau pertimbangan pribadi untuk memberikan kesempatan agar anak berpikir dan merenungkan. Jadi masing-masing anak bisa berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat, seperti itu. Kemudian membuat time out sebagai hukuman yang komprehensif. Sebelum diberlakukannya time out, perlu adanya koordinasi yang lengkap dengan banyak pihak dan penyadaran kepada anak bahwa perilaku dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Agar perilaku anak tidak terjadi berulang, bahkan setelah diberlakukan time out. Nah, itu ada beberapa prinsip dari time out. Setelah ini, saya akan memberikan contoh video
bagaimana time out itu. Excuse me, why are you being mean to your brother? What did he do? What should we do? Ooh, because you've been at what? Bed. Oh, put him to bed? Yeah. Is he a good boy? No. What are you drawing, Dawson? Rocky shit. Really? Rocky shit. Then. Can you look at me and tell me? You're being so rude right now. Look at me. Me. Come here, come tell me what he did to you. Come here, come tell me. What did he do to you? Come out. Why? Bed. Rocky shit. What did he do to you? Bed. What did he do to you? Bed. Oh, okay. Dawson, you need to go tell your brother that you're sorry right now. Sorry. Say it nice, like you mean it. Sorry. Hugs and kisses, please. Share. There you go, doing it again. Why are you being mean? Do it. Why don't you, can you do me a favor? Look at me. Go sit over there and time out right now. Dawson Williams. Dawson Williams. I need you to go to timeout. Timeout right now. No. Excuse me. Timeout, please. You know where it's at. Tell him, Blake. There. Right there. Go. Go to timeout right now. Sit down. Blake's going to draw now. In a minute you can after you do your timeout. What are you drawing, Blake? You're not drawing anything right now. You're in timeout. What is that? Time out. Time out. Time out. Yeah. Say bye-bye. Bye-bye. Nah, kesimpulannya yaitu time out adalah salah satu teknik modifikasi perilaku berbasis prinsip hukuman, operant conditioning. Time out adalah salah satu teknik mengubah perilaku bermasalah pada anak berbasis pada hukuman dengan cara menempatkan anak dalam lingkungan yang terbatas, tetapi tetap dalam pantauan untuk menurunkan perilaku menyimpang. Time out menjadi pilihan terakhir setelah pendekatan normatif positif tidak berjalan dengan efektif. Prinsip dasar dari time out bukan soal tempat, tetapi menghentikan pemberian perhatian kepada anak selama beberapa waktu dengan cara menempatkan anak dalam lingkungan yang berbeda. Selain itu, untuk menjamin time out berjalan dan berhasil secara efektif, kesederhanaan, frase, dan konsistensi dan kesegeraan sangat dibutuhkan dan menjadi prinsip yang paling mendasar. Jika orang tua atau guru menerapkan time out sebagai salah satu intervensi mengubah perilaku anak, maka hal utama yang harus diketahui oleh mereka adalah konsep time out tersebut. Nah, itulah penjelasan dari kelompok 2 mengenai time out. Terima kasih.